Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ramadhani dari kelas 10 IPA 7 SMA Negeri 1 Cimahi akan menceritakan sebuah cerita hikayat dari buku paket bahasa Indonesia kelas 10 Sampul Biru. Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia sangat sibuk dengan kepemimpinannya. Maka dari itu, ia tidak mampu mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan putri bungsunya. Sehingga anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Anak-anak raja tumbuh menjadi anak yang manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayah mereka. Perselisihan sering terjadi di antara mereka. 10 putri-putri raja dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung dinamai dengan nama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun sesuai dengan nama mereka. Jadi, sang raja yang sudah tua bisa mengenali mereka dari jauh. Walaupun kecantikan mereka hampir sama, tapi si bungsu Putri Kuning terlihat berbeda. Ia tidak manja dan nakal. Tapi sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada semua orang. Ia lebih suka pergi dengan inang pengasuhnya daripada dengan kakak-kakaknya. Suatu hari, sang raja akan pergi jauh. Ia mengumpulkan putri-putrinya. Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Tanya sang raja. Aku mau perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilauan, ucap Putri Jingga. 9 putri raja minta hadiah-hadiah yang mahal. Berbeda dengan Putri Kuning. Ia berpikir, lalu memegang tangan ayahnya. Ayah, aku hanya mau ayah kembali dengan selamat, ucapnya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencelanya. Putriku, baik sekali perkataanmu. Tentu aku akan pulang dengan selamat dan kubawakan hadiah indah untukmu, ucap sang raja. Tidak lama kemudian sang raja pun pergi. Selama raja pergi, putri-putrinya semakin nakal dan malas. Mereka sering memarahi inang pengasuh dan para pelayan agar pelayan menuruti segala perintah mereka. Sehingga para pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman istana adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya dengan sangat rapi. Awalnya inang pengasuh melarangnya, tapi Putri Kuning tetap mengerjakannya. Kakak-kakaknya yang melihat adiknya menyapu tertawa dengan sangat keras. Tampaknya kita punya pelayan baru, ucap seseorang di antara mereka. Hei pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seseorang yang lainnya sambil melemparkan sampah. Istana yang tadinya rapi kembali berantakan. Putri Kuning hanya diam dan kembali menyapu sampah-sampah itu. Kejadian itu terjadi berulang kali sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, Putri Kuning bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa untuk menuruti semua perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Harusnya ayah tidak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita ke danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Itulah yang terjadi setiap hari sampai sang raja tiba. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sedangkan Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tidak mampu membawakan apa-apa selain kalung batu hijau, bukannya warna kesukaanmu.
Sang raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, tapi tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi dengan bajuku yang berwarna kuning, kata putri kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika putri kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah. Tidak ada yang ingat dengan putri kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, putri hijau melihat putri kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah putri hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya kepadaku, bukan padamu, jawab putri kuning. Putri hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, tapi ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik, kata putri hijau. Mereka sepakat untuk merampas kalung itu. Tidak lama kemudian, putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya sampai putri kuning meninggal. Mereka pun panik. Bagaimana ini? Kita harus segera menguburnya, kata putri jingga. Mereka setuju dan kemudian menguburnya di taman istana bersama dengan kalung batu hijau tadi. Sementara itu, sang ayah mencari-cari putri kuning, tetapi tak kunjung ketemu. Ia juga sudah menanyai anak-anaknya, tetapi mereka semua tak ada yang berani menjawab. Akhirnya, raja menyuruh para pengawal untuk mencari putri bungsunya. Hei para pengawal, carilah putriku, putri kuning sampai ketemu, titahnya. Setelah sekian lama, putri kuning belum ditemukan. Sang ayah sangat sedih. Semua usaha ia telah lakukan, tapi putri kuning tetap tidak ketemu. Hilang entah kemana. Sang raja merasa kesepian. Ia mengirim putri-putrinya yang lain untuk belajar di luar negeri, supaya tidak terus-terusan malas dan bisa memperbaiki sikap mereka. Suatu hari, di atas makam putri kuning, tumbuh sebuah tanaman yang sangat cantik. Saat melihatnya, sang raja begitu heran. Tanaman macam apakah ini? Batangnya seperti jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan dan sangat wangi, ucap sang raja dalam hati. Dikarenakan tanaman itu mengingatkannya pada sosok putri kuning, raja kemudian memberinya nama Kemuning. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.